Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauli, NPM 718212625. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Wiraraja Sumeneb, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membahas apa itu tentang koperasi. Pertama adalah koperasi konsumsi yang terutama melayani kebutuhan kaum buruh dan pegawai. Ini dibagi menjadi 3 macam koperasi. Kedua, koperasi produksi yang merupakan wadah kaum petani, termasuk peternak, nelayan. Ketiga adalah koperasi kredit yang melayani pedagang kecil dan pengusaha kecil guna memenuhi kebutuhan modal. Terakhir, Bung Hatta pernah mengatakan bahwa tujuan koperasi yang sebenarnya bukan mencari laba atau keuntungan, namun bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama anggota koperasi. Nah, di sini saya akan mulai menjelaskan konspirasi. Nah, pasti pernah mendengar dan mungkin tidak asing lagi nama konspirasi itu. Berbeda dengan badan usaha pada umumnya, konspirasi dimiliki dan dikelola oleh anggotanya. Tujuannya tidak lebih dari memenuhi kebutuhan bersama, terutama pada bidang ekonomi yang tadi saya sebutkan beberapa macam konspirasi yang terkait pada konspirasi tersebut, yaitu petani, pegawai, nelayan, peternak. Di bidang itu tidak akan lepas dari konspirasi itu tersebut. Nah, konspirasi juga dapat dipahami sebagai badan hukum yang didirikan berdasar asas kekeluargaan, menganut prinsip ekonomi kerakyatan, dibentuk sebuah koperasi bertujuan untuk mensejahterakan para anggotanya. Maksudnya didirikan ini berdasar asas kekeluargaan. Nah, ketika salah satu kegiatan atau tujuan masyarakat ini atau peranggotanya ikut andil dalam melakukan salah satu kegiatan tersebut, jadi seluruh keuntungan yang didapat oleh konspirasi akan dikelola untuk kemajuan kinerja konspirasi dan dibagikan pada anggota yang lebih aktif atau yang berpengalaman terhadap konspirasi itu tersebut. Siapapun dapat mendirikan sebuah konspirasi, baik perorangan maupun badan hukum. Tetapi kita menganut pada pembahasan yang tadi, konspirasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan, yang anggotanya terdiri dari orang, perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Nah, kata konspirasi diambil dari bahasa Inggris conspiration, yang berarti bekerja sama. Jadi sistem pengelolaan konspirasi berdasarkan pada asas kekeluargaan dan kehidupan berdemokrasi.
agar lebih paham tentang seluk-beluk konspirasi. Bentuk penjelasan seperti dikutip dari berbagai sumber. Secara umum, konspirasi dapat diartikan sebagai badan usaha yang dimiliki serta dikelola para anggotanya. Namun ada pengertian lain dari konspirasi menurut beberapa ahli. Salah satunya dari Bapak Konspirasi Muhammad Hatta yang seperti saya jelaskan tadi. Menurutnya konspirasi adalah usaha bersama guna memperbaiki atau meningkatkan kehidupan atau taraf ekonomi berlandaskan asas tolong menolong. Jadi salah satu kegiatan, misalnya kita melakukan salah satu kegiatan, nah Bung Hatta Muhammad Hatta pernah mengatakan guna memperbaiki atau meningkatkan kehidupan atau taraf ekonomi berlandaskan asas tolong menolong. Artinya ini dalam kehidupan ikhlas murni. Sementara itu, Arpinal Santiago mengartikan konspirasi sebagai suatu perkumpulan yang bekerja sama dalam menjalankan sebuah usaha secara kekeluargaan guna meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Pengolahan sebuah konspirasi para anggotanya dapat dengan bebas untuk keluar dan masuk dari badan usaha tersebut. Artinya, oleh Munker berdasarkan tolong menolong yang mengelola secara berkelompok. Tujuannya meningkatkan urusan ekonomi. Berbeda dengan asas gotong royong yang bertujuan membangun kebutuhan sosial. Nah, sejarah konspirasi pada awalnya dimulai pada abad ke-20. Pada umumnya sejarah konspirasi dimulai dari hasil usaha yang kecil, spontan dan dilakukan oleh rakyat. Nah, kemampuan ekonomi yang rendah mendorong para usaha kecil terlepas dari penderitaan